Tiga hal utama yang wajib Anda perhatikan dalam proses perekrutan. Yang saya coba untuk rekomendasikan adalah kalau Anda mau lakukan seleksi, pertama kali hal yang harus Anda seleksi adalah satu, ya, cek teman-teman, ya, Anda suka atau tidak, itu ada di nomor 3. Do I like? Deal di singkatnya ya, do I like. Anda suka atau tidak? Kalau Anda saja tidak suka, tolong jangan direkrut, itu dulu. Kenapa, San? Ya, karena kalau Anda saja tidak suka, bagaimana dengan nasabahnya dia nanti? Ya, dia nanti bisa ngomongnya asal-asalan nanti jualannya. Kalau Anda saja sudah tidak suka, bagaimana dengan agent nanti? Ya, dia bisa asal-asalan nanti merekrutnya atau memimpinnya. Anda suka atau tidak suka? Kenapa saya sampaikan seperti ini? Ini untuk memudahkan ya bisnis Anda. Kenapa? Karena harimau hanya bertemu dengan harimau lainnya. Ya, singa hanya akan berkawan dengan singa lainnya. Hati-hati ketika Anda harimau, ternyata Anda mengizinkan kambing masuk, teman-teman. Yang capek siapa? Yang capek harimau, nanti berubah jadi kambing, teman-teman. Berbahaya, ya teman. Makanya, teman-teman, Anda hanya mencari orang-orang yang setidak-tidaknya Anda sukai dan mirip dengan Anda. Sekali lagi ya, mirip dengan Anda. Contoh, Anda ambil 5 hal yang memang sudah menjadi nilai bagus di diri Anda. Contoh, ini mas saya coba untuk bagus-bagusin diri saya ya, teman-teman. Ini contoh ya. Saya ini tipenya adalah humoris. Saya ini banyak omong gitu ya, teman-teman. Ganteng dikit lah ya. Terus saya ini tipenya senang belajar. Nah, saya cari orang yang kayak gitu. Saya cari orang yang humoris juga. Kalau saya humoris ketemu orang yang pendiam, teman, mati saya. Yang pendiam saya matiin juga bisa jadi. Saya suka belajar, ketemu orang yang nggak suka belajar, mati saya, teman-teman. Ya, yang saya pimpin juga mati juga nanti dia, teman. Hati-hati ya, teman-teman. Ya, Anda hanya bertemu dengan orang-orang yang mirip dengan Anda, merekrut juga yang mirip dengan Anda, ya, untuk memudahkan bisnis Anda. Do I like? Itu yang disebut dengan profiling. Nanti ada strategi untuk profiling lainnya ya, teman-teman ya. Oke, betul. Thank you. Congormu harimaumu, yes, betul. Berbekas di hati. Wah, ini luar biasa ya chatnya. Yang terakhir, teman-teman, yang terakhir adalah kalau Anda mau merekrut ada 2 ya, yang Anda cek. Yang pertama adalah hot button. Ya, Anda bisa tulis hot button tulisannya, hot button ya teman-teman. Hot button itu apa? Hot button adalah hal yang diinginkan, tetapi itu hanya satu, nggak banyak-banyak. Yang disebut dengan dream itu satu, goals boleh banyak ya. Dream itu satu, berarti kalau Anda mau ngerekrut bukan cuma temu goalnya, tapi ketemu juga dreamnya. Ini dia nih teman-teman. Yang disebut dengan tombol panas atau hot button itu biasanya nggak banyak. Apa contohnya? Contoh ya teman-teman ya. Saya ini tipenya family man banget teman-teman. Saya jarang banget tuh keluar rumah ya. Jarang banget teman-teman ya. Tanya istri saya, tanya anak-anak saya. Saya jarang banget teman-teman ya di Sabtu Minggu hangout dengan teman-teman. Dulu sering ya sebelum menikah. Tapi sekarang saya jarang banget. Saya lebih senang teman-teman waktu saya sama keluarga. Jalan-jalan saya sama keluarga. Berarti hot button saya apa? Hot button saya adalah keluarga. Ya, Anda kalau mau ngerekrut saya bicaranya apa? Bicaranya tentang bagaimana membahagiakan keluarga. Pasti gabung saya. Ya. Ada lagi yang hot buttonnya adalah orang tua. Ada lagi hot buttonnya yang mungkin pergi haji, teman-teman, umroh dan lain-lain. Ada yang hot buttonnya jalan-jalan ke luar negeri untuk melihat pemandangan di luar sana yang diciptakan oleh Tuhan. Ada, teman-teman. Ada yang hot buttonnya nolong orang, ya. Ada yang hot buttonnya, teman-teman, ya, bukan cuma uang, ya, tapi hot buttonnya adalah bermanfaat sebagian banyak orang, teman. Ada juga yang hot buttonnya adalah uang, ada juga, teman-teman. Saya punya teman ya, teman-teman dulu merasa bahwa dirinya tuh dilecehkan ya, teman-teman. Setiap bulan teman-teman dia merasa dilecehkan. Kenapa? Karena setiap bulan biasanya diusir sama pemilik kos. Dia nggak mau lagi hidupnya dia kayak gitu ya. Dia cari uang sebesar-besarnya untuk apa? Untuk setidak-tidaknya teman-teman ya, dia tidak dimaki-maki orang setiap bulan. Ada yang hot button kayak gitu. Hot button satu ya, goal banyak ya. Kalau tadi saya bilang ya, hot button saya adalah keluarga, yang membahagiakan keluarga. Goalsnya apa? Ya goalsnya bisa jadi ya, mobilnya yang lebih mewah, lebih besar ukurannya ya. Kalau saya punya anak, teman-teman, saya nggak pengen ya teman-teman ya, anak saya berebutan tempat tidur ya di kursi mobil saya ya teman-teman ya. Udah teman-teman, ambil yang 4 seat misalkan saja ya teman-teman ya. Ambil yang 4 seat tuh teman-teman ya. Saya nggak mau teman-teman nanti tabrakan juga. Yang selanjutnya teman-teman ya, saya harus tahu dulu nih teman-teman bahwa
dakwah ya. Setiap apapun yang terjadi, kita harus ngelihat bahwa orang itu punya threat of discontent nggak nih teman-teman ya. Dia punya ancaman ketidaknyamanan nggak nih teman-teman ya. Harus dicek teman-teman ancaman ketidaknyamanannya. Contoh ya, kalau kita tahu misalkan saja dokter, apa ancaman ketidaknyamanan dokter? Saya kasih contoh ya, nanti teman-teman tolong diberikan chat ya dengan contoh-contohnya. Dokter, yang membuat dia tidak nyaman sebagai dokter adalah resiko tertular penyakit. Yang membuat dia tidak nyaman sebagai dokter adalah teman-teman ya, modalnya gede. Ya, kalau dokter kan modalnya gede ya. Waktu belajarnya lama, teman-teman dokter kan kuliah 4 tahun, dia harus koas ya. Dia harus nanti ke tempat yang lain dulu ya. Waktu belajarnya lama. Yang selanjutnya, teman-teman, kalau dokter, teman-teman tidak semudah itu untuk bisa mewariskan apa yang dia ketahui. Kalau dia dokter, belum tentu anaknya dokter. Itu yang disebut dengan TOD, yang membuat dokter tidak nyaman terhadap pekerjaannya. Saya sebutkan lagi ya. Contoh lagi, teman-teman ya. Karyawan swasta atau pegawai negeri, apa yang membuat dia tidak nyaman? Gajinya terbatas, income-nya terbatas ya. Selanjutnya apalagi teman-teman, jam kerjanya teman-teman ya monoton ya, atau cara kerjanya monoton, masuk jam 8 pulang jam 5 sore ya. Itu adalah TOD yang membuat dia tidak nyaman. Terus apalagi, promosinya biasanya nunggu giliran tuh ya teman-teman ya. Ada faktor dislike and like-nya juga ya teman-teman ya. Itu yang membuat orang-orang yang bekerja sebagai pegawai negeri atau karyawan swasta teman-teman tidak nyaman. Nah, banyak informasinya sih teman-teman. Itu yang disebut dengan TOD. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana memainkan TOD. TOD itu jangan Anda yang ngomong, teman-teman. Tadi saya sampaikan ya, congormu adalah harimaumu tadi ya, di kolom chat ya. Jangan ada yang ngomong, Pak, Bapak kan polisi ya Pak. Aduh Pak, emang enak Pak nggak bisa flexing kerjanya Pak. Bapak kan polisi Pak. Aduh Pak, emang enak Pak ya nggak bisa cuti. Emang enak Pak kerjanya nanti dipindah-pindah terus Pak. Emang enak Pak kerjanya resikonya tinggi Pak. Ya emang enak Pak, jangan diomongin kayak gitu, polisinya nanti kesel teman-teman. Bu, ibu kan ibu rumah tangga Bu. Emang enak gak bisa jajan Bu. Ya, emang enak kalau mau beli sesuatu harus minta sama suami terus. Bu, emang enak kerjaannya gitu ya, ngatur-ngatur buang belanjaan terus Bu. Bu, emang enak Bu ya. Ibu S1, S2, ujung-ujungnya kasur, dapur, sumur. Emang enak? Jangan kayak gitu, nanti ibu rumah tangganya tersinggung teman-teman. Dok, emang enak dok kerja ya, kuliah lama-lama, belajar lama-lama ya, ternyata pas buka praktek gak laku. Nggak bisa teman-teman. TOD itu jangan diomongin ya. Artinya tidak Anda yang ngomongin. Sebaiknya justru malah teman-teman ya, biarkan dia yang ngomong. Caranya gimana San? Biarkan dia yang ngomong ya. Sekali lagi teman-teman ya, ada 2 kemampuan seorang penjual dan seorang perekrut yang handal. Pertama adalah jago ngomong. Nah, Anda harus kuasai ini nih, jago ngomong nih. Yang kedua adalah jago untuk bertanya. Kenapa? Karena kemampuan yang kedua ini ya nggak banyak yang milikin, padahal lebih ampuh yang jago bertanya, teman-teman ya. Bagaimana Anda bisa bertanya, teman-teman ya? Caranya adalah Anda ngarahin nih, teman-teman ya. Anda ngarahin ya, ngarahin apa? Ngarahin jawabannya adalah ya sesuai dengan apa yang Anda ingin dengarkan. Nanti kita ya latih ya kemampuan coaching kita atau kemampuan bertanya kita.